Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Timnas Amin merespons pernyataan anggota tim pembela Prabowo Gibran, yaitu Hotman Parathyaya, yang menyebut gugatan sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan Amin ke Mahkamah Konstitusi sebagai permohonan yang cengeng. Jubir Timnas Amin, Iwan Tarigan menjelaskan dugaan pelanggaran diajukan petitum dari Amin ke MK mengenai proses Pilpres sejak di MK, KPU, penggunaan penjabat kepala daerah, aparat hukum, dan penyalahgunaan bansos sebagai sampai proses pemungutan suara. Menurutnya, sangat tidak tepat apa yang disampaikan oleh Hotman Paris mengenai gugatan super cengeng. Iwan meyakini dengan dukungan bukti dan data kecurangan pemilu akan membuat kubu 02 atau Prabowo Gibran ketakutan menjalani sengketa Pilpres di MK. Dia berjanji akan membuat Hotman Paris menangis. Diketahui Hotman Paris menyebut kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai cengeng. Hotman menuturkan dua kontestan Pilpres tersebut cengeng karena meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka dari Pilpres 2024. Hotman mengatakan ada alasan kuat ia menyebut kubu Anies dan Ganjar cengeng. Menurutnya dari kubu Anies dan Muhaimin ataupun Ganjar Mahfud sudah mengakui legalitas Gibran sebagai cawapres nomor urut 2 selama kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kedua, saat debat cawapres berlangsung juga Gibran diakui sebagai salah satu kontestan pemilih presiden dan oleh seluruh paslon dan yang berlaga di kontestasi tersebut. Mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ya, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Ini kenapa 2 kali, karena 02 ini ya? Istilah cengeng tadi basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua, dan Apalagi lu? mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengulang lagi, di negara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengungkapkan bahwa Ketua Umumnya, yakni Prabowo Subianto, ingin merangkul Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Sejauh ini tak ada hambatan komunikasi antara Gerindra dan juga P3. Hal itu disampaikan seiring dengan wacana Prabowo bertemu dengan elit P3 usai pengumuman rekapitulasi hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Menurut pertemuan Prabowo, tugas Ketua P3, Muhammad Mardiono, Habibur Rahman mengatakan Gerindra berempati sekaligus bersimpati atas hasil pahit yang dialami P3 di pemilu 2024. Dia berharap Partai Persatuan Pembangunan masih bisa lolos ke Senayan seiring dengan gugatan yang diajukan P3 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi sebelumnya juga mengaku terbuka jika Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin bersilaturahmi ke partainya. Namun demikian, dia menyebut posisi P3 saat ini hanya menunggu Prabowo Gibran berkunjung ke markasnya. Ya, kalau secara teknis seperti apa kami juga belum tahu ya. Berarti ada keinginan kuat dari Pak Prabowo untuk merangkul P3 gitu ya Bang? Oh ya tentu, kalau itu pasti ya. Pak Prabowo sangat ingin merangkul semua pihak ya, termasuk P3.
PKS gimana? Iya juga dong. PKS coba cek ke rekan-rekan PKS, apakah ada masalah dengan kami ya, dengan apa Gerindra dan Pak Prabowo ya. Sepertinya tidak ada masalah. Dan Partai Gerindra adalah partai yang tidak memiliki hambatan dengan partai politik manapun. Tidak ada satu partai pun yang kita antikan istilahnya. Oh kami anti dengan partai ini, nggak ada. Semua partai politik adalah sahabat kami. Bang, kalau misalnya merangkul semua parpol gitu nanti gimana tuh Bang, catatan negara kita tidak ada sama sekali yang di luar pemerintah begitu. Nah ini bagaimana untuk Ya saya pikir ya praktek-praktek yang terjadi di luar negeri, misalnya harus ada proporsi partai yang di luar pemerintahan dan ada di dalam, itu belum tentu juga ideal untuk diterapkan di Indonesia. Kita tahu misalnya kayak kemarin ya, nyaris nggak ada partai yang di luar pemerintahan, hanya Demokrat dengan PKS. Toh justru kita berhasil pemerintahan berjalan dengan sangat baik, bahkan kita melewati pandemi ya, menjadi salah satu negara yang terbaik melewati dan secepat melewati pandemi. Ya, kalau Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pemirsa kami masih mempunyai sejumlah informasi terkait dengan pemilu dan juga Pilpres 2024. Yang sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga telah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya tersebut, kubu Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah. Berdasarkan berkas permohonan dalam bagian pokok perkara, Ganjar Mahfud memaparkan hasil penghitungan suara oleh KPU sebagai termohon. Ganjar Mahfud juga menampilkan persandingan perhitungan suara antara versi KPU dengan versi Ganjar Mahfud selaku pemohon. Mereka mencantumkan tabel berisi perolehan suara Pilpres 2024 hasil penghitungan KPU. Di halaman ke-19, mereka juga mencantumkan tabel berisi perolehan suara Prabowo Gibran yang menurut mereka seharusnya diberi 0 suara di seluruh provinsi dan juga luar negeri. Tim hukum Ganjar Mahfud mengatakan perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam perhitungan KPU merupakan hasil kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Maka dari itu seharusnya tidak dihitung alias diberi 0. Selain itu, mereka juga menguraikan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan juga masif tersebut. Mereka menyatakan kecurangan itu berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, kubu Ganjar Mahfud menyebut ada penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Salah satunya melalui bantuan sosial yang mereka sebut sebagai alat untuk mengendalikan kepala desa. Tim hukum Ganjar Mahfud menyebut ada pengerahan TNI dan Polri, serta ratusan penjabat kepala daerah di wilayah masing-masing. Isi gugatan Ganjar Mahfud di Mahkamah Konstitusi menganggap suara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 0 di semua daerah. Elit TKN Prabowo Gibran pun, Habibur Rahman, yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan Ganjar Mahfud maupun Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Habibur Rahman menyebut inti dari gugatan Ganjar maupun Anies, yakni mempersoalkan majunya Gibran sebagai cawapres.
Dia menegaskan pencapresan Gibran secara hukum, baik formil maupun material, sama sekali tidak masalah. Politikus Partai Gerindra ini menyebut Ganjar dan Anies selama ini mengakui dan menerima Gibran sebagai cawapres selama kontestasi Pilpres 2024. Kedua kubu tidak mengajukan sengketa status Gibran ke Bawaslu. Karenanya, Habibur Rahman yakin MK akan menolak permohonan kubu Ganjar maupun Anies Baswedan. Iya, saya sudah baca tuntas 2 berkas permohonan. Itu kan minimalis, minim bukti, lemah argumentasi. Ya. Kalau paslon Amin itu yang dipersoalkan, hal yang dipersoalkan yang relevan dengan sengketa proses, sengketa hasil pemilu PHPU. Kalau kita merujuk ke konstitusi maupun ke undang-undang pemilu itu hanya 8 poin. Ya, soal berapa TPS yang kata dia ada pencoblosan ulang hanya sekitar 2000 TPS. Karena yang nggak ada relevansinya juga dengan kami. Ada pengurangan suara paslon mereka di berapa gelintir TPS, 4 atau 5 TPS. Dan yang lainnya adalah lagi-lagi mendaur ulang persoalan pencawapresan Mas Gibran, which is pencawapresan Mas Gibran itu kan sudah nggak ada masalah sama sekali karena putusan MK tidak menyebutkan putusan MK nomor 90 dibatalkan. Kedua, ada putusan MK nomor 141 yang justru menguatkan bahwa di putusan MK nomor 90 itu tidak terjadi intervensi dan tidak mengakibatkan pelanggaran prinsip hukum. Ada juga putusan DKPP ya yang mengatakan putusan MK itu putusan MK itu konstitusional ya, dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Putusan MK 90 konstitusional dan KPU terikat untuk melaksanakannya di tahun 2024. Apalagi, tambah lagi teman-teman, kan yang seperti disampaikan oleh Pak Hotman itu dalam hukum itu ada asas juga acknowledgement by conduct, pengakuan dengan dengan sikap. Jadi kita ini mereka kalau mempersoalkan keabsahan pencawapresan Mas Gibran kan seharusnya melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Namanya sengketa proses. Diatur di mana? Pasal 469 Undang-Undang 7 tahun 2017. Iya, saya sudah baca tuntas 2 berkas permohonan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Saranita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.